Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hilmi Hartananda, izin mengerjakan tugas remedial matematika dari Bu Sophia. Ini kita akan mengerjakan yang pertama dulu, yang A, tan 240 derajat. Nah, caranya di sini kita menuliskan ulang tan buka kurung. Nah, kita cari di sini yang mendekati 280, antara 180 dan 360. Di sini kita memakai 180 derajat. Nah, 180 derajat ini ditambahkan 60 supaya hasilnya sama dengan 240. Berarti di sini kita memakai tan 60. Nah, yang sesuai dengan datanya itu tan 60 itu berarti sama dengan 3 pangkat. Nah, tan di sini itu 240 itu kuadran 3 positif. Berarti hasilnya pangkat 3 positif. Kita lanjut yang ke B. Yang ke B itu cos 300. Nah, seperti tadi yang di atas, tulis ulang cos buka kurung. Sini kita cari mendekati, berarti yang mendekati itu 360 kurang 60. Kita pakai cos 60 sesuai data yang sudah ini. Cos 60 berarti sama dengan 1/2. Nah, cos di sini itu memasuki kuadran 4 dan positif 1/2. Lanjut yang ke C. Di sini saya akan menggambarkan terlebih dahulu sin 270 derajat. Gambar sebuah lingkaran yang dimana jari-jarinya itu memiliki lingkaran ini dimana memiliki jari-jari 1, 1, min 1 dan min 1. Nah, ini 0 sampai 360 derajat. Dan yang di sini 90 derajat. Yang di sini 180 derajat dan bawah itu 270 derajat. Nah, yang di 360 derajat ini berarti 1,0, dan yang di 90 derajat ini 0,1, dan yang di 180 derajat ini min 1,0, dan 220 derajat ini 0, min 1. Nah, di sini itu persyaratannya yang dimana cos itu X dan sin itu Y. Di sini kita memakai sin 270 derajat. Berarti kita memakai 270 derajat dan sinnya itu Y. Tandanya sin 220 derajat itu sama dengan min 1. Sin sama dengan min 1 dan hasilnya min 1. Lanjut ke soal yang D. Hitunglah nilai dari tan 240 derajat dikali cos 300 derajat per sin 270 derajat. Nah, tan di sini berarti akar 3 kali cos 300, hasilnya 1/2 per sin 220 min 1, dan jika dijumlahkan hasilnya akar 3/2. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 2 yang A, yaitu soalnya tentukan nilai X dari persamaan berikut ini. A, 2 pangkat 4X plus 5 sama dengan 1/32. Kita di sini tulis dulu A. Karena bilangan pecahan ini harus kita samakan terlebih dahulu. Di sini kita tulis dulu lagi 2 pangkat 4X plus 5 sama dengan 1 per akar dari 32 ini
yaitu 2 pangkat 5. Kita tulis ulang. 2 pangkat X plus 5 sama dengan, kita harus samakan terlebih dahulu, yaitu 2 min 5. Nanti kita karena ini 2 min 5 tuh kita tukar jadi dari pernya. Lanjut di sini kita coret 2 dan 2. Tersisa 4x plus 5 sama dengan di sini min 5. Oke. Kita bedakan 5 menjadi samping 5. 4x sama dengan min 5. Karena di sini pindah jadi negatif min 5. Berarti 4x sama dengan min 10. X sama dengan, ini kita pindahkan lagi 4 ke bawah. Jadi min 10 per 4. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi min 5 per 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentukan nilai X dari persamaan berikut ini. Nah, karena di sini kita memintanya persamaan, berarti kita akan samakan terlebih dahulu. Bentar. E pangkat 2 min 3x dikurang karena ini langsung disatuin, dikurang buka kurung x plus 1 sama dengan, nah yang ini juga kita samakan ya, berarti E akar 3 x plus 4 plus buka kurung 5 x min 2. Nah, karena perkalian di sini kita ubah jadi plus. Oke, lanjut. E pangkat 2 min 3x, kita langsung satuin. Min x min 1 sama dengan E 3x plus 4 plus 5x min 2. Udah, di sini langsung kita hasilkan saja. Min 4x sama dengan E 3x tambah 5x sama dengan 8x plus positif 4 kurang 2 itu positif 2. Oke, di sini E coret dan E coret. Tersisa karena ini ada min 4, kita tambah min 1 di sini. Ada min 1. 1 min 4x sama dengan 8x plus 2. Hasilnya min 12x sama dengan 1. Dan x sama dengan min 1 per 12. Lanjut soal yang berikutnya, nomor 3, yaitu tentukan solusi dari persamaan berikut. Cos 2x sama dengan min akar 3 per 2 pada domain 0 kecil kali kecil 360 derajat. Kita di sini tulis ulang terlebih dahulu. Cos 2x sama dengan, kita cari di sini karena akar 3 per 2 ini terdapat di cos 30 derajat dan terletak di kuadran 1 sama dengan 30 derajat, dan kuadran 4 ini kita dapat di 360 derajat. Nah, dikurangkan dengan hasil kuadran 1 yaitu 30 derajat, hasilnya 330 derajat. Tulis ulang, cos kali 2x sama dengan min akar 3 per 2. Nah, yang 330 derajat ini kita lanjutkan ke 2x sama dengan 30 dengan 330, dan 2x sama dengan 30, 330, dan x ini 15
165. Oke, lanjut yang kedua X 150,210. Nah, kita lanjutkan di sini 2X sama dengan 150 plus K 360. X sama dengan 75 plus K 180. Kita masukkan dalam tabel, dan K di sini diartikan sama dengan 0, atau X sama dengan 75, K sama dengan 1, X di sini 255. Bagian tabel yang kedua, 2X sama dengan 280 tambah K 360. X sama dengan 105 tambah K 180. Nah, kita masukkan dalam tabel lagi. K sama dengan 0 dan X sama dengan 105. K sama dengan 1, X sama dengan 285. Berarti ini mencakupi 75,105,255, dan 285. Soal yang berikutnya, nomor 4, diberikan grafik dan tentukan nilai A, B, C, dan D dari grafik di atas dengan fungsi Y sama dengan A cos B buka kurung X min C plus D. Nah, pertama kita harus tahu dulu grafik cos. Untuk grafiknya itu dari awal sini sampai atas sini, yaitu A. A adalah amplitudo. Sini tulis A, amplitudonya yaitu jarak antara 0 titik atas dan jarak antara 0 sampai titik atas. 0 sampai titik atas. Dari sini kita dapat 2 sama dengan 2 per 2. Nah, yang pertama kita akan tentukan B. B ini sama dengan itu periode. Periode itu pi, dimana yang pi itu terletak di garis sini. Pi sama dengan B, kita ambil 2 pi per pi sama dengan 2. Dan yang C ini berada di titik 0, berarti itu dapatnya 0, dan D ini 2. Jadi untuk persamaan ialah Y, kita tulis Y sama dengan 2 cos 2 cos 2 X min 0 ke kurung 2. Berikutnya nomor 5, tentukan nilai X dari persamaan berikut ini. 25X min 5x plus 6 sama dengan 0. Di sini kita akan mencari persamaan. Berarti akar dari 25 ialah 5 pangkat 2. Tulis ulang, X min 5 ke kurung 5x plus 6 sama dengan 0. Kita langsung keluarkan. 5 pangkat 2x min 5 ke kurung 5x plus 6 sama dengan 0-nya hilang. Nah, di sini kita langsung misalkan. Misal sama dengan 5x sama dengan A. Sini kan
A-nya kuadrat. A kuadrat. Kita harus mencari hasil dari A-nya terlebih dahulu. Kali berapa yang hasilnya dengan 6, dan kali tambah plus berapa hasilnya min 5. Berarti di sini min 3 kali min 2 sama dengan positif 6. Min 3 tambah min 2 sama dengan min 5. Berarti di sini kita sudah dapat yang awal itu min 3 dengan A min 2. Oke, berarti di sini yang kita dapat adalah A sama dengan min 3 dan A sama dengan min 2. Berikutnya nomor 6. Sederhanakan bentuk berikut. Log 3 X pangkat 2 min 4X plus 4 sama dengan 1 plus log 3 X min 2. Nah, kita di sini tuh langsung saja kita masuk log 3 X2 min 4X plus 4 sama dengan 1 plus log 3 kali min 2. Kita terlebih dahulu nih dulu. Langsung saja log 3 akar pangkat 3 dan X min 2. Nah, kita langsung turunin saja. Log 3 kurung X 2 min 4X tambah plus. Nah, karena tadi kita menghitung terlebih dahulu, langsung saja kita turunkan. Log 3 akar pangkat 3 min X min 2. Oke, di sini ada kesamaan, yaitu log 3 dengan 3 kita coret. Hanya tersisa X2 min 4X plus 4 sama dengan di sini tersisa 3 kurung X min 2. Kita terus ulang. X pangkat 2 min 4 X plus 4. Berarti di sini 3 kali 2 dapat 6. Kita di sini 3-nya terus lagi X min 6. Oke, langsung saja kita jabarkan. X2 min 4 kali 4 kali min 3 X plus 4 tambah 6 sama dengan 0. Langsung kita jumlahkan. Min 4 tambah min 3 hasilnya min 7. Lanjut, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Oke, di sini kita udah nemu. Seperti yang tadi di awal, kita harus mencari X-nya. X berapakah X ini? Temannya. X dikalikan berapa? Hasilnya dengan 10. Ini 10. Yang di sini ditambah berapa hasilnya? 7. Berarti di sini min 5 kali min 2 hasilnya 10, dan min 7 ini sama, min 5 ditambah min 2 hasilnya min 7. Di sini X min 5 dan X min 2. Berarti hasilnya adalah X sama dengan min 5 dan X sama dengan min 2. Mengerjakan soal yang C. Karena tidak muat, izin mengisinya di sini, Bu. Tentukan besar sudut ADC. ADC ini kita pakai rumus sin D per AB sama dengan sin A per BD. Sin D di sini sama dengan, kita memakai sin A ini 75 derajat. Sin 75 derajat per hasil dari yang plus BD ini 149,197. Berarti hasil dari sin D sama dengan sin 75 dibagi 149,197 sama dengan 0,52. Hasilnya 0,5263.
Oke, masih berlanjut. D sama dengan sin maka min 1. Di sini kita tulis ulang 0,50269. C D sama dengan 54,02272. Berarti sudut A D C sama dengan sudut B D C sama dengan plus sudut A D B sama dengan, tambahkan 30 ditambah 54,02272. Hasilnya ya ibu mohon maaf jawabannya tidak cukup. Hasilnya yaitu 84,00272. Lebih jelas lagi 84,02272. Akan mengerjakan soal yang paper B. Yang pertama, diberikan daerah A, B, C, D seperti gambar di bawah ini. Yang pertama kita akan mengerjakan yang A. Tentukan panjang BD. Di sini kita memakai rumus C kuadrat sama dengan A pangkat 2 plus B pangkat 2 min AB cos sudut dari BD ini, cos sudut. Nah, sini BD kuadrat ini B ke D. Enggak, di sini tuh kita dapat 125 pangkat 2 dan 120 dari sudut D min 2 kurung 125 plus 120. Cosnya di sini kita memakai 75 derajat, yaitu sudut dari sebelah sini. Ya, BD akar pangkat 2 kita jumlahkan dulu, berarti hasilnya 22.260. 22.260. Berarti BD di sini sama dengan akar 22.360 atau dikalikan itu berarti 147 meter. Hasil dari panjang BD ialah 149,197 meter. Lanjut kita akan pengerjaan yang ke D, yang ke B. Tentukan luas ABCD. Di sini kita memakai rumus L1 sama dengan setengah kali AB kali sin C. Oke. Setengah dikali A ke B berarti 125 meter. 125 dikali rumus juga AD berarti 120 dikali sin C. Sin C di sini kita sama memakai 75 derajat. Kalikan total setengah kali 125 kali 120 kali 75 derajat, hasilnya kali 125 kali 120 sama dengan, kalikan lagi dengan sin 75 derajat, hasilnya 7.240. Hasilnya itu 7.244 meter persegi. Nah, lanjut ke L2. Di sini kita memakai rumus setengah kali 90 kali hasil dari tadi yang di atas 149,197 dikali sin 30 derajat yang terdapat di sini.
Hasilnya yaitu 3.356 meter persegi. 3.356,79 meter persegi. Oke, berarti L segitiga ini sama dengan 7.244 ditambah 3.356,79 ialah 342.923 meter persegi. Yaitu Andrea melihat puncak menara Namsan Tower dengan sudut 70 derajat. Jika jarak antara Andrea dan menara adalah 95 meter dan tinggi Andrea 1,5 meter, sketsalah ilustrasi tersebut. Oke, di sini akan kita sketsakan menara dengan ketinggian Andre. Oke. Dan di sini ada Andre yang berdiri setinggi dengan, dan tinggi Andre itu mencapai 1,5 meter. Oke, jarak dari menara ke Andre ini 95 meter. Oke. Karena di sini adalah sudut siku-siku, kita akan memakai rumus tan desa. Tan 70 derajat sama dengan D san. Oke, tan 70 derajat sama dengan D ini depan, berarti depan menara, yaitu X per san. San ini berarti bagian bawah sini itu 9. Mohon maaf, tan desa itu samping yaitu 95 meter. Oke, tan desa sanya samping 95, berarti sama dengan 95 dikali tan 70 derajat. Hasilnya ialah 95 dikali 70 derajat 261,010 meter persegi. 261,010 meter persegi. Oke. Di sini kita udah menemukan 261,010 meter persegi dikalikan dengan tinggi Andrea yaitu 1,5 meter. 1,5. Mohon maaf, bukan kali, yaitu ditambah dengan tinggi Andre, yaitu bisa mencapai, hasilnya ialah 26,251 meter persegi. Hasilnya ialah 26.251 persegi. Yang terakhir yaitu berat zat radioaktif yang tersisa setelah tahun diberikan dalam bentuk persamaan. B sama dengan 500 kali E pangkat min 0,06 T, di mana B itu sama dengan berat zat radioaktif atau gram, T dalam hitungan waktu ataupun tahun. Pertanyaannya ialah yang A, tentukan berat radioaktif setelah 10 tahun. B, tentukan waktu tahun jika berat radioaktif sebesar 15 gram. Oke, sini kita akan menjawab ya. B, berat zatnya itu 500 kali kita tulis ulang min 0,6 T dengan 10. Oke, jika dikalkulasikan 500 kali ke pangkat min 6 T, hasilnya 200
74,405 gram. Oke, berarti di sini ialah B dengan 500 0,06 N. Karena ini kita ini kan lagi 15 per 500 sama dengan 15 dibagi 500 sama dengan 0,03. Kita tulis ulang, min 0,06. Oke, sini hasilnya itu 0,06 sama dengan 0,941 maka 0,06 sama dengan 0,02. Oke, min 0,06 N dengan ln kurung 0,03 N. N sama dengan min 3506 dibagi min 0,06 sama dengan hasilnya ialah 58.433. Sekian dari hasil penugasan remedial saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.